Halo semuanya, kenalin nama aku Tania. Dan aku Aida. Kayak sekarang kita mau ngomongin hal yang relate banget kayaknya buat orang-orang, kayak semua orang nih, apalagi usia 20 tahunan sih, dan apalagi kalau udah 30-an itu udah ketar-ketir biasanya. Nah, kita nih mau bahas tentang jodoh. Jadi, kenapa sih jodoh kita belum datang sampai saat ini? Iya, betul. Pasti kan kayak kita tuh worry gak sih? Aku tuh sering banget ya denger soal orang-orang tuh even ya dia udah punya pacar tuh juga tetap worrying itu jodohnya apa bukan, apalagi yang lagi single kayak aduh nih kapan sih kok nungguin tapi nggak datang nih, nggak ada hilalnya nih gitu. Terus juga ini pernah dengar nggak sih orang yang bilang kalau misalnya udah lulus kuliah kita tuh udah tahu ada tau gak sih TikTok mbak S2 dia bilang buat adik-adik yang masih S1 tenang pokoknya dia tuh bilang kalau jodoh tuh di S2 juga nggak ada. Yang kerja juga bilang jodoh juga di kerja nggak ada juga. Jadi gitu. jodoh tuh di mana nih? Kenapa nih kayak nunggunya lama banget dan kenapa kita belum dikasih jodoh sekarang? Oke, kita bahas. Oke, yang pertama biasanya kan kalau misalnya kita belum ketemu jodoh nih, biasanya kan kita di usia 20 tahunan ke atas kan gitu. Ya mungkin masa sih ada yang 19 tahunan, tapi kayak biasanya kan umumnya di range 20 tahunan ke 20 akhir gitu kan. Nah, kenapa pada akhirnya kok belum datang pada saat itu? Karena pada saat itu kita tuh lagi explore dunia kan. Kita lagi ngejar masa-masa, kita lagi ngejar impian-impian kita lagi ngejar apa sih yang pengen kita capai di kehidupan kita gitu. Kayak misalnya, oh aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini, aku pengen sekolah di luar negeri, aku pengen sekolah di sini, aku pengen buka usaha ini gitu. Pada saat-saat ini tuh kita lagi masa-masanya buat ngejar itu. Dan kalau misalnya kalian pernah dengar kan masa-masa 20 tahunan itu masa dimana kita tuh harus nyoba berbagai hal dan tahu gimana rasanya salah gitu. Karena akhirnya di 30 tahunan ke atas tuh kita lebih tahu, oh ternyata gagal tuh kayak gini ya, oh ternyata kalau misalnya aku ngelakuin ini bakal konsekuensinya kayak gini gitu. Jadi emang pada saat ini kita tuh explore berbagai hal. Jadi kalau misalnya kita dipaksa buat masuk ke kehidupan yang selanjutnya gitu ya, kayak kehidupan pernikahan gitu, dipaksa settle, kita akhirnya malah wah ini aku aja belum selesai. Misalnya aku pingin kuliah di luar negeri gitu, tapi itu belum kesampaian dan bisa aja itu kebawa sampai ketika kita punya anak. Akhirnya ketika kita punya anak, impian-impian yang belum selesai tadi itu akhirnya diturunkan ke anak gitu, yang akhirnya oh kamu harus kuliah di luar negeri, oh kamu harus masuk kedokteran gitu, karena impian-impian masa muda kita belum selesai gitu. Waduh, takut banget. Semoga kita nggak gitu ya. Nah iya itu sih sebenarnya kalau dari aku sih emang mikirnya kenapa ya kita tuh belum dikasih jodoh sekarang ya, karena pertanyaannya balik lagi sih, emang udah siap gitu? Kita udah siap belum? Kalau misalkan coba nih bayangin ya, anggap nih kita punya bayangan pengen jodoh kayak gimana, kriteria A B C D F G, terus dikasih sekarang mau ngapain coba? Mau ngapain coba? Mau misalkan kalau mau pacaran nih, kayak kan belum tentu gitu loh kalau kalian tuh bakal cocok. Itu kayak kalau misalkan masih prematur gitu, kayak kalian ini belum jadi versi terbaik dari diri kalian. Terus yang kayak kamu nih sama pasanganmu nanti belum jadi versi terbaik dari diri kalian, tapi ketemunya sekarang karena pengen ngebet gitu kan. Terus belum jadi nih, ibaratnya kayak pengen makan pizza nih adonannya tapi belum mateng, kayak masih lembek-lembek gitu. Kayak mau ngapain gitu, percuma banget udah punya tepung adonan paling enak, udah punya topping paling bagus dan lain-lain, tapi nggak sesuai sama prosesnya gitu loh. Itu sih sebenarnya. Coba bayangin ya, misalkan kalian suka sama siapa, orang paling keren menurut kalian, terus dikasih sekarang tuh mau ngapain? Mau nikah? Emang udah siap? Yang tadi kan Aida bilang soal mimpi-mimpi gitu. Kayaknya perlu sih kita untuk fokus sama diri kita sendiri dulu sih. Soalnya itu tadi, coba kalian pikir aja emang mau ngapain. Kalau menurut aku ya, mending kita tuh lebih bagusnya kita jadi versi terbaik dari kita sendiri dulu. Karena berhubungan sama orang itu tuh ngaruh banget sih, kayak otak kita. Aku tuh baru ngeh ya, kenapa ada batas minimal usia pernikahan gitu kan. Kan kenapa anak-anak umur 19, umur 15, even kayaknya 21 tuh juga
kayak dari Batas. kita nanti mungkin kita ini ya kita sisipin jurnal tentang pernikahan itu. Umur 21, 22 tuh juga belum disarankan, sebenarnya nggak disarankan untuk menikah karena prefrontal cortexnya juga belum terlalu berkembang gitu. Kayak kita tuh bagian dari otak kita nih ada yang pengambilan keputusan, itu namanya prefrontal cortex, itu berkembang lebih sempurna di umur 25 ke atas gitu. Jadi pengambilan keputusan kita tuh lebih tepat. Jadi kita udah lebih mature gitu. Nah, kita bisa lebih menghadapi hubungan tuh jadi lebih mature gitu loh. So kayak emang kalian mau punya pasangan tapi nggak sesuai sama tujuan hidup kalian gitu loh. Kalau aku sih jujur aja aku pengen punya pasangan yang sevisi sama aku gitu. Makanya ya aku berusaha untuk berusaha jadi orang kayak yang aku suka gitu. Kan itu kan perlu pembelajaran juga. Aku pengen jodoh yang pintar. Nah, aku harus belajar juga nih. Aku pengen jodoh yang financially stable. Aku harus kerja juga. Aku pengen jodoh yang emotionally mature. Nah, aku juga aku harus belajar terus nih emang kayak gimana sih emosi orang gitu, dinamika hubungan. Soalnya nih, bahkan ya aku temenan sama dia setiap hari kita tuh baru sadar kalau banyak banget hal yang sama orang ya. Bayangin kamu nih, bayangin nikah nih sama orang, pasangan kamu. Nikah tuh banyak banget yang dipikirin. Ini kita nggak usah ngomongin finansial doang, nggak usah ngomongin yang besar-besar deh. Simpel, sering denger nggak sih kayak suhu AC aja ini sama apa enggak? Itu kan bisa berpotensi untuk beda kan, dan emang kita tuh harus sama orang yang gaya komunikasinya cocok sama kita. Karena kan nikah itu kan ngobrol juga kan, kita bakal sama pasangan yang sesuai sama kita gitu, yang sefrekuensi, yang bisa mendukung tujuan hidup kita gitu. Jadi ngapain kalau misalkan sendiri kita bahagia, kalau berdua ya harusnya bahagia double atau kuadrat. Jadi bukan sendiri bahagia terus ada pasangan malah gak sesuai tujuan, karena itu mungkin terlalu cepet. Makanya kamu belum dikasih jodoh sekarang. Jadi emang better kita harus perbaikin diri dulu sih, karena ternyata banyak banget hal yang perlu dipersiapkan. Iya, dan izin nambahin dari poin tadi gitu ya. Kalaupun misalnya kita dapat jodoh kita sekarang gitu, kita kan pasti pingin yang terbaik ya. Kita pingin yang ya tadi emotional mature, terus mungkin udah stabil juga dan segala macamnya, pinter atau mungkin ya atau soleh gitu ya. Kita udah siap nggak sih dapat spek yang kayak gitu. Misalnya nih orang ini suka ngaji gitu, orang ini suka bangun tahajud, kita siap nggak diajak ngaji tiap hari? Kita siap nggak disuruh hafalan? Kita siap nggak disuruh bangun tahajud gitu? Atau misalnya nih kita emotional stable gitu kan, atau emotional intelligence-nya tinggi gitu, orang-orang yang secure, kita siap nggak begitu berkonflik kita dipaksa duduk, terus bukan dipaksa duduk ya, maksudnya diajak mendiskusikan apa sih permasalahan ini, kenapa kok bisa ada permasalahan ini gitu. Jadi emang sebelum kita mendapatkan orang yang bagus gitu, kita tuh juga harus nyampe di titik yang sama, terus setidaknya mirip-mirip lah gitu, biar kita tuh nggak kaget juga gitu, biar kita akhirnya kok gini sih gitu, iya sih aku pengennya kayak gini kok, tapi kok kayak gini ya gitu, biar kita nggak kayak gitu. Ini kita cuma memberikan pandangan ya, selebihnya kembali ke kalian gitu. Cuman kita ajak nih bahas apa sih yang harus di-concernkan juga gitu sebelum kita nyampe akhirnya di pernikahan. Karena pernikahan tuh lama guys, kita kan nggak mau ya pernikahan berulang-ulang gitu kan. Kita kan bikinnya satu, nah untuk satu ini kan banyak hal yang harus di-adjust gitu loh. Bener-bener, itu bener banget sih. Soalnya bayangin, kalian nggak pernah kan denger orang meninggal karena nggak punya pasangan, tapi beberapa kasus kita bisa dengar ada orang yang disakitin atau hidupnya lebih nggak bahagia dan bahkan sampai meninggal karena salah milih pasangan. Ya Allah, nauzubillah, jangan sampai kita kayak gitu. Nah makanya menurut aku perlu sih kita buat ngebahas ini, karena emang relate banget di umur segini kan. Kayak itu tuh pertanyaan kayak pasti deh ada di otak semua orang, kayak sekelibet kah atau selalu stay, tapi pasti ada mikir, ini kenapa sih belum dapet jodoh gitu. Nah itulah, dari pertanyaan itu kita tanyain lagi nih, kita cari tahu lagi, emang kenapa harus dapet jodoh sekarang? Oh ternyata kita tuh kayak mungkin jangan-jangan kita belum perlu sekarang, karena emang banyak
tugas-tugas yang perlu kita lakuin dulu, baru nanti kita bisa ketemu dalam versi yang terbaik sih. Kalau aku sih pengennya gitu sih, soalnya juga kita kan bakal attract orang yang sefrekuensi sama kita ya. Jadi ya sebenarnya terserah kalian juga sih, kalian punya preferensi pasangan kayak gimana, itu bebas aja kan, orang pilihannya banyak. Tapi ya balik lagi sih, itu kalian bakal attract orang yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau contoh yang tadi ya, pasangan yang soleh, kalian siap nggak? Itu pernyataan tadi itu nampar banget sih. Iya juga ya, kan banyak ya tuh kita kalau ngeliat orang soleh kan kayak pengen ya kayak di hidup tuh harus sama orang yang kayak gini gitu, iya, kalau denger kan. Tapi ya juga tadi pernyataannya, siap nggak ya kalau suruh bangun? Dan kita tuh sering kadangnya tuh ya, kita tuh pingin nikah karena kita ngeliat teman-teman, kok udah pada nikah sih, FOMO jadinya gitu. Asli. Jadi kayak ada timeline anxiety-nya gitu loh, gitu. Jadi kayak teman-teman kita di usia segini udah pencapaiannya segini, bukan cuma di jodoh doang ya, pencapaiannya segini, udah punya pasangan, udah punya jodoh dan segala macamnya. Kita akhirnya kepingin juga gitu. Oh ternyata kita tuh juga mulai memikirkan, seringnya gitu ya, atau mungkin di aku ya gitu, seringnya tuh kalau misalnya ngelihat keberhasilan orang gitu, orang ini udah nikah, kayak kenapa itu nggak terjadi di aku juga ya, apa yang salah ada di aku ya gitu. Akhirnya kita mulai memikirkan ulang yang ada di kita gitu kan, padahal harus ditanyakan lagi kan ke kita tuh pingin punya pasangan itu karena kita pingin mencintai dan mendapatkan cinta, atau pingin ngisi kekosongan. Apakah kita cuma pingin divalidasi, oh ternyata aku layak loh dicintai, ternyata aku punya value yang membuat orang tuh akhirnya memilih aku gitu di antara puluhan orang atau ribuan orang gitu kan. Kita tuh pengen dapat validasi itu, pengen dapat kasih sayang yang mengisi kekosongan tangki cinta kita gitu, atau kita pengen, oh aku udah secure dengan diriku sendiri, aku punya cinta yang banyak dan aku pengen ngasih itu ke orang lain. Itu pertanyaan besar ya, karena akhirnya itu kita menggunakan konsep pasangan ini sebagai apa? Sebagai sarana untuk memberikan cinta dan menerima cinta yang sehat, atau sebagai pengisian tangki cinta kita aja gitu. Sebagai, kalau misalnya aku nggak punya pasangan, kayaknya aku ngerasa kosong deh, kayaknya aku ngerasa nggak dicintai deh. Yang akhirnya kita memilih pasangan, dan karena kita tujuannya untuk ya udah dapat cinta gitu, mungkin karena ada urgensi ya kita harus dapat cinta, akhirnya kita cenderung asal aja milih orang yang datang, oh ya oke, orang ini kayaknya oke nih gitu, akhirnya kita terima, padahal belum tentu ketika dalam perjalanannya, oh ternyata kita nggak cocok ya di berbagai ini, di visi dan misi dan mungkin tujuannya segala macamnya, yang akhirnya salah ya aku milih orang ini gitu, akhirnya nyampe di kesimpulan itu kan kita nggak mau gitu ya. Itu sih mungkin sih. Iya, itu menarik banget sih yang kau bilang, yang soal kenapa nih, emang sih kita tuh harus selalu bertanya why gitu, kayak jangan-jangan ini kita tuh butuh validasi doang, atau kayak FOMO. Aduh itu jangan sampai sih, soalnya tuh fenomena yang banyak banget sih aku ngeliat di sekitar kita juga gitu. Bahkan sebenarnya kalau boleh jujur, kadang aku juga ada pikiran kayak gitu, kayak FOMO juga ya gitu. Tapi kan aku balik lagi ngeliat, aku punya prinsip di sini gitu, aku tahu tujuanku berpasangan ini tuh apa. Jadi ya alhamdulillahnya aku nggak gegabah sih untuk kayak asal-asalan gitu. Balik deh. Jadi, gitu. Oke, berarti gimana tuh, menurutmu biar nggak FOMO, atau kayak kalau misalkan kita cuma butuh validasi doang tuh, berarti menurut kamu gimana? Kalau pertama tuh menurutku kita harus secure dulu ya. Jadi kan kalau misalnya attachment nih kan ada avoidance, anxiety, anxious dan secure. Sebenarnya ada satu lagi namanya disorganized. Jadi dia gabungan antara anxiety dan avoidant. Dan kita bahas, kalau misalnya ini sebenarnya udah lagi trending banget sih tentang attachment ini. Kalau misalnya, tapi kita bahas yang secure. Jadi kalau misalnya kita untuk biar nggak nyampe nih nyari-nyari orang cuman karena tangki cinta kita kosong gitu, ya kita harus secure dulu sama diri kita sendiri. Kita secure dalam artian aman gitu ya. Jadi kebalikannya dari insecure. Jadi secure itu aman, dimana kita tuh udah tanpa ada validasi apapun, tanpa kontribusi orang lain gitu, kita udah ngerasa aman. Cara amannya tuh maksudnya dalam artian kita udah
menerima kekurangan diri kita sendiri dan mencintai kita gitu. Jadi mencintai versi baik dan buruknya kita. Jadi kan kita kan seringnya ngebandingin keburukan orang, ngebandingin kebaikan orang sama keburukan kita gitu. Oh, orang ini udah pencapaiannya gini, kok aku masih di sini ya? Kan dia yang dibandingkan sama keburukan diri kita sendiri gitu loh. Dan dalam secure ini kita harus, oke, kita memang punya kekurangan tuh bisa nggak sih kita ubah gitu. Kalau misalnya bisa kita ubah, oke, kita coba ubah. Dan kalau misalnya nggak bisa ubah, kayak misalnya ada kan hal-hal yang udah Tuhan tentukan ke kita gitu, ya udah berarti itu emang harus diterima dan kita mencintai kekurangan kita tadi. Tapi bukan berarti kita mencintai kekurangan kita nggak tumbuh. Kita tetap harus, emang tugas kita untuk evolve gitu ya, untuk selalu tumbuh gitu. Itu bukan berarti kita dalam mencari pasangan aja gitu, tapi evolve itu sebenarnya tugas kita sepanjang hayat. Jadi ketika kita pun menerima, udah dapat orang yang tepat gitu, ya kita harus selalu tumbuh, kita harus selalu menjadi lebih baik lagi, kita harus selalu upgrade diri lah gitu. Maksudnya tuh self love tuh kita menerima hal yang nggak bisa kita ubah, tapi kita terus tumbuh gitu. Jadi misalkan kita apa ya, tinggi badannya deh, nggak tinggi gitu, ya udah nggak apa, terima aja kan, emang kayak gitu, kita nggak bisa ngapain. Tapi misalkan ini contoh aja ya, misalkan kayak kita udah nggak sehat nih, ngerasa tubuh kita ini tuh gak nyaman gitu, atau terlalu banyak lemak atau apa, kamu ngerasa nggak sehat dan nggak produktif. Nah itu kan bisa diubah, itu bisa tumbuh gitu. Jadi self love itu tuh justru dengan kamu striving olahraga, kamu bikin diri kamu bahagia, kamu ngerawat diri kamu jadi lebih sehat secara fisik dan mental, itu juga self love. Jadi self love itu bukan berarti nerima gitu aja, nggak mau berubah, atau malah ekstrim mau berubah terus dan gak nerima gitu. Jadi kita harus ngeliat nih mana yang bisa kita terus tumbuh, tapi kita juga tahu mana yang ranah bisa kita ubah dan mana yang enggak gitu. Gampangnya tuh kalau misalnya kita mau konsep self love gitu ya, anggapannya diri kita itu separate from us gitu loh. Jadi kayak ini sesuatu yang berbeda dari kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih orang ini, kita ngelihat diri kita sendiri berkaca gitu ya. Oh, orang ini udah melakukan ini, orang ini udah melakukan ini, orang ini punya kekurangan ini gitu. Oke, kita apresiasi kelebihannya orang ini, selalu berusaha keras, orang ini selalu belajar meskipun pada akhirnya dia jatuh bangun. Itu harus selalu kita apresiasi. Orang ini susah sih hidupnya gitu. Tapi kekurangannya kayak, oh orang ini jarang olahraga gitu. Oke, gimana ya, kita pingin orang ini jadi sehat, yaudah berarti gimana caranya kita olahraga gitu. Jadi memposisikan diri sebagai orang ketiga, caranya buat self love yang gampang gitu. Jadi ketika kita ngeliat diri kita sendiri, apa yang bisa diapresiasi dan apa yang bisa dirubah gitu. Tapi itu aku setuju banget sih, cara kita separate diri kita ngelihat pakai kacamata orang ketiga. Karena aku sering banget kayak aku ngelihat orang lain tuh keren banget, tapi aku kayaknya kurang terus, padahal orang-orang ngeliat aku tuh keren. Ini sama aja, nggak masalah dalam konteks yang sama, karena kita sama-sama melalui itu gitu. Jadi aku tuh ngeliat kok orang lain kok keren ya, tapi aku kayak nggak bisa ngelihat aku keren gitu. Padahal yang aku lakuin tuh sama gitu. Sama aja kayak aku sama dia kemarin, kita habis foto, terus aku kayak, aduh kayaknya fotoku kurang deh, tapi aku ngerasa foto dia bagus. Dan sama kebalikannya, aku ngerasa fotoku jelek, foto dia bagus gitu. Padahal sama-sama bagus. Emang rumput tetangga tuh emang lebih panjang guys. Kita kayak punya kecenderungan untuk selalu ngelihat diri kita tuh kurang gitu. Ya itu tuh sebenarnya perlu dikelola aja sih. Kalau misalkan itu bisa jadi produktif gitu, bisa jadi bahan bakar untuk kita lebih giat lagi. Misalkan ngerasa kayaknya kurang deh ini achievement pendidikan, oh kita S2 yuk nyari beasiswa, itu malah bagus. Tapi dilandasi dengan ingin grow, bukan karena insecure terus yang kayak jadi nggak ngapa-ngapain atau kayak ngebanding-bandingin diri sama orang lain, itu bikin capek. Terus lanjut, tadi attachment berarti udah kan ada 4 attachment. Tadi udah secure tuh, gimana caranya self love. Terus yang 3 lagi nih apa nih? Iya deh, kita bahas nih, ini erat kaitannya sama relationship ya. Soalnya yang lagi viral banget kan sekarang, orang avoidant dicampur sama orang anxious. Asli itu gila sih. Jadi orang avoid, jadi kita balik lagi ke konsep 4 ini ya. Secure kan tadi ngerasa aman, kebalikannya dari insecure. Orang avoidant itu orang yang menghindar. Jadi ketika dia dihadapkan konflik, dia ngerasa berkonflik nih, dia cenderung menghindar. Aku malas, aku butuh waktu dulu buat. Emang butuh waktu tuh boleh, kita butuh menenangkan emosi kita dulu gitu. Cuman
perbedaannya dengan orang secure ya. Orang secure itu setelah dia udah ngambil waktu, udah take time gitu, dia bakal balik, dia bakalan ngomongin sama pasangannya. Sedangkan orang avoidant tuh enggak, dia bakalan yang menghindar, yang bakalan oke, ya aku minta maaf ya gitu, atau ya udahlah itu udah lewat gitu, yang kayak gitu. Sedangkan kalau orang anxious tuh kebalikannya, dia kayak ih aku jelek gak sih kalau kayak gini, aku nggak layak gak sih dicintai kalau misalnya aku ngelakuin kayak gini, ih aku tadi bikin pasanganku sedih, aku udah berbuat jahat nih gitu. Jadi akhirnya dia yang selalu approach, iya aku salah, aku minta maaf gitu. Selalu banyak kecemasan. Anxious kan dari kata cemas ya. Cemas tuh nggak apa-apa sebenarnya, hal yang normal. Cuman ketika udah menjadi disorder, udah menjadi klinis, udah dalam bentuk kecemasan, itu udah hal yang menjadi hal yang nggak normal gitu. Jadi orang itu kayak setiap saat tuh dicemasin gitu. Atau mungkin contoh lainnya tuh ketika pasangan nggak balas lama gitu ya, ih orang ini kok nggak balas sih, dia selingkuh kali ya, atau dia ngerasa aku ngebosenin ya, yang kayak gitu. Itu ciri-ciri orang anxious gitu. Overthink banget. Benar cemas tuh kan sangat berkaitan dengan overthinking kan. Nah, disorganized ini adalah attachment yang paling seru sebenarnya. Gabungan ya? Karena attachment disorganized itu ketika dia nggak dapet pasangan, dia nggak dapet attention atau validasi itu, dia anxious. Kenapa ya kok nggak ada orang yang ngasih aku validasi gitu. Akhirnya dia nyari, cukup nyari, begitu dapet dia kabur. Aduh, dia kabur srek. Ih, aku nggak mau sama orang ini. Dia kabur. Tapi kalau nggak ada dia nyari gitu. Itu attachment yang paling wah gitu. Siapa sih. yang gitu? Coba deh. Paling chaos itu. Coba. Itu tapi emang penting banget sih. Kayaknya coba deh kita semua nih, kalian juga yang nonton ini, coba dilihat dulu attachment kalian tuh kayak gimana sih gayanya, supaya tahu kayak kalian tuh berhubungan sama orang lebih sukanya kayak gimana gitu, preferensinya. Ada kok link testnya ya, kayak di Google gitu tuh banyak sih sebenarnya. Aku nggak tahu sih klinisnya gimana tuh. Cuman iya, tapi itu maksudnya gambaran umum. Iya, gambar umum sama kayak MBTI gitu. Itu kan nggak reliable, tapi bisa jadi apa ya, referensi aja gitu, kecenderungan. Lebih aware lah sama diri kita sendiri. Tapi itu belum tentu valid 100% ya. Cuman oke aja sih untuk kayak take quiz gitu, kayak ditanya nanti kamu tuh sukanya kayak gimana. Oh, nanti kamu bisa tahu kalau kamu sifatnya kayak gini, kamu kecenderungannya secure kah, atau anxious, atau apa tadi, disorganized atau misalkan avoidant gitu. Ya, jadi dibanding 0 kan mending 20 atau 50 gitu kan. Buat referensi aja. Soalnya ini emang parah sih sebenarnya. Soalnya aku cukup sering sih ngedengar percintaan orang yang gaya attachment itu beda. Ada yang ceweknya itu anxious, cowoknya avoidant. Coba tuh gimana berhubungannya? Itu. Aduh, war banget. Nah itu sih sebenarnya emang susah banget ya berhubungan. Kalau dari aku sih emang saking semakin kita mempelajari gitu, nyari tahu, kan manusia itu kan kompleks ya, dinamis. Bahkan orang yang udah nikah 40 tahun sama pasangannya pun gak akan bisa kenal sama pasangannya 100%, karena manusia itu dinamis. Even orang tua ke anak itu tuh gak ada orang yang bisa kenal siapapun 100% selain ke dirinya sendiri, karena manusia dinamis. Maka dari itu perlu banget kita untuk saling memahami, saling belajar gitu, saling respect, saling berkomunikasi juga. Jadi emang kalau dari aku, kita perlu belajar dulu sih, karena jangan sampai nanti tujuan kita gitu, hubungan, misalkan kalau mau menikah ya, kamu pengen menikah sama pasangan, terus yang kayak kalian mau berpendidikan, ngejar pendidikan tinggi bareng, atau mau bisnis bareng, atau mau punya anak yang keren lah, maksudnya kayak ngedidik anak dengan baik gitu, tapi nggak sevisi dan kayak ada miss gitu, itu kayaknya kurang sayang gitu loh kalau misalkan di tengah jalan nanti jadi ada masalah. Jadi menurutku kita belajar dulu, bukan berarti 100% bisa menolak itu semua, tapi kita mengantisipasi supaya potensi untuk berantemnya sedikit gitu. Tapi karena pernikahan itu pasti berantem sih. Cuman itu maksudnya kan lebih baik kita berantem sehat ya. Kayak kita sama-sama nggak suka tapi bisa dikomunikasiin gitu, daripada kita benar-benar nggak ngerti sama sekali ini attachment pasangan kita gimana sih. Kita nggak ngerti gaya komunikasi dia gimana. Kalau misalkan dia marah, harusnya aku langsung ngejar dia sekarang, atau kita harus didiemin dulu, atau gimana kan
gak tahu kan. Jadi Benar. itu sih menurutku perlu banget untuk belajar sih. Itu belajar tuh never ending sih. Kita perlu belajar kenal diri kita sendiri, belajar cara berinteraksi sama orang, belajar psikologis juga, belajar kerja juga sih, finansial ya gitu. Penting juga. Parenting itu penting banget, banyak banget yang perlu dibahas. Jadi sebenarnya ya, kalau ketika kita punya pasangan ya, yang ditanyain tuh bukan makanan favoritmu apa, film favoritmu apa, tapi lebih ke kayak, apalagi kalau misalnya kita emang niat banget, tapi kayak tadi tuh boleh ya, tapi inti dari utamanya tuh kita mencari tahu gitu loh, informasi tentang tujuan dia tuh sebenarnya apa dalam pernikahan, tuh dia sebenarnya mau ngejar apa, terus dia cara menuju tujuannya itu gimana. Emang tujuan tuh penting ya, tapi gimana cara mencapai tujuan itu juga gak kalah penting gitu loh. Kalau misalnya tujuannya tuh ini A, tapi caranya itu ada yang B, ada yang C, sedangkan kita B, dia C, itu aja udah bisa menjadi bahan pertengkaran gitu. Jadi harus dikomunikasikan juga gimana cara mencapai tujuan tadi, visi misi tadi gitu loh. Dan pada akhirnya memang banyak banget yang harus dikomunikasikan, kayak misalnya gimana gaya parentingmu nanti, apa value yang mau kamu kasih ke anakmu nanti, apa yang mau value yang kamu tekankan, apa value yang mau kamu ajarkan, atau gimana cara kamu menghabiskan uang gitu. Maksudnya kayak kamu orangnya hedon atau kamu cukup nggak hedon, atau kamu nggak hedon banget gitu. Karena misalnya kita suka bercanda ketemu orang yang sangat hemat gitu, wah kita harus nekan belanja kita gitu kan. Jadi memang banyak banget yang harus di-adjust dan harus dikomunikasikan gitu. Contohnya kayak misalnya kalau kita ngomongin gaya komunikasi ya, beberapa hari lalu aku tuh lagi sebel-sebelan sama Tania. Jadi kita tuh ceritanya habis jogging gitu, terus aku sebel sama dia, capek fisik kan. Kalau misalnya capek fisik kan ngaruh juga ke mental kan. Aku sebel sama dia sebel sama aku. Akhirnya ketika di motor kita tuh kayak rada sewot-sewotan gitu. Dan udah kan kita sampai di lokasi makan, kita diem, masih bisa ngobrol, cuman kita rada diem gitu. Terus dia tiba-tiba bring it up, kamu tadi ngerasa nggak sih kita lagi sebel gitu? Terus aku kayak iya tahu gitu. Dan sekedar memvalidasi perasaan kita tuh langsung perasaan sangat-sangat membaik gitu. Kita sama-sama tahu kalau kita sama-sama sebel, dan akhirnya kita jadi lebih bisa berkompromi gitu. Dan aku mungkin kasih tahu alasannya kenapa aku sebel, dia kasih tahu alasannya kenapa dia sebel gitu. Yang akhirnya nyampe nih titik tengahnya gitu. Itu sesimpel pertemanan gitu ya, apalagi pernikahan gitu. Jadi kayak emang banyak banget yang harus di-adjust dan dikomunikasikan gitu sih. Iya sih, emang pernikahan tuh complicated banget kan sebenarnya, tapi ya udah, maksudnya kita nggak usah di overthinkingin, tapi justru itu jadi tindakan preventif kita untuk selalu bersiap gitu, berbekal supaya kita sebenarnya punya ilmunya, kita siap gitu. Soalnya emang berhubungan sama orang tuh nggak mungkin nggak berantem juga sih, apalagi orang menikah ya, banyak banget yang diurusin. Belum lagi pertanyaan kecil deh, misalkan kayak pertanyaan kecil, misalkan kalau ke orang tua itu, belum lagi kalau misalkan sandwich ya, maksudnya kayak soal ekonomi juga banyak banget sih hal yang perlu dibahas gitu. Jadi kalau bisa cari pasangan yang emang sesuai gitu sama kamu. Jadi menurutku cari yang sefrekuensi sama kalian sih, yang sesuai deh pokoknya. Karena hidup tuh, pernah dengar gak sih kata-kata hidup dunia itu tuh emang udah berat gitu. Jadi kayak relationship itu should be the least of our worries. Jadi emang dunia yang udah kayak gini, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan lain-lain, bencana alam dan lain-lain, itu lingkungan, iklim, semuanya udah kayak gini. Jadi emang pasangan, kalau bisa cari pasangan yang orang-orang di sekitar kalian, lingkungan yang tepat gitu, yang sesuai sama kalian, yang paling cocok, yang bisa jadi ruang aman untuk kalian tumbuh gitu. Kalau menurut aku jangan buang-buang waktu kita di umur segini sih buat main-main gitu. Kayaknya sayang ya, mending upgrade diri aja gitu. Nanti mah soal jodoh itu akan datang sendiri sih kalau emang udah waktunya gitu. Jadi nggak usah buru-buru dan nggak usah tergiur dengan orang-orang yang nggak cocok sama preferensi kalian gitu loh. Jangan
cuman karena biar punya pacar, FOMO, biar di sosmed minimal ada gitu kayak setengah badan lengan cowok yang difoto buat IG story gitu. Kayak itu nyari validasi buat orang dari orang. Ya sebenarnya terserah sih, balik lagi, cuman kayaknya itu kurang relevan aja kalau kalian itu punya tujuan menikah yang sehat gitu sih. Ya terserah sih sebenarnya, ini semua bebas. Balik lagi, tujuan kamu apa, di breakdown tuh apa yang harus dilakukan gitu. Ini kita nggak bilang kamu harus cari cowok yang kayak gini atau cari cewek yang kayak gini dan harus cari cowok yang baik, cari cowok yang buruk, itu nggak bisa gitu, karena pada akhirnya kan tujuan orang tuh bakalan beda ya gitu. Bener. Mungkin kita nemu tujuannya tuh di cowok yang kayak gini atau cowok yang kayak gini, ya sesuaikan saja dengan tujuan kita gitu, dengan apa yang kita cari. Misalnya nih orang juga nggak terlalu suka nih orang yang terlalu perfeksionis gitu atau terlalu kaku, ya udah cari orang yang fleksibel gitu. Dan ya nggak harus cowok baik atau cewek baik gitu. Maksudnya kayak orang tuh kan abu-abu ya, belum tentu emang orang yang Nggak hitam buruk putih gitu ya. Orang tuh kan nggak hitam putih tapi abu-abu ya. Belum tentu orang yang buruk ya semuanya buruk gitu, pasti ada kebaikan gitu. Dan belum tentu orang yang baik ya semuanya baik gitu. Tinggal apa sih tujuan yang mau kita capai, dan ya udah sesuaiin aja sama orang yang kita cari gitu sih. Oke, jadi mungkin segitu dulu ya untuk topik kenapa sih jodoh kita tuh belum datang sampai sekarang gitu. Jadi mungkin untuk closing statement gitu ya, Tuhan tuh tahu gitu loh kapan harus ngasih kamu orang yang tepat. Kitanya aja yang buru-buru, kitanya yang suka mikirin kenapa ya kok belum datang sampai sekarang gitu. Kenapa ya kok sampai sekarang tuh aku nggak punya pasangan. Pertanyaannya ya kenapa harus sekarang gitu. Balik lagi, ya kenapa harus sekarang? Kenapa bisa di saat kita lebih siap gitu. Jadi itu tadi, Tuhan tuh udah tahu timelinenya, tapi kita yang buru-buru gitu sih mungkin. Dan mungkin kalau misalnya nih, ini kan tentang gimana sih, kenapa sih jodoh itu belum datang sampai sekarang gitu. Nah pertanyaan selanjutnya kan gimana cara dapat jodoh yang tepat. Nah itu nantikan di video selanjutnya. Oke, Nenda. Guys, ada orang diusir. Lihatlah muka. Nggak, nanti kan bisa diedit. Apa coba? Enggak. Aku sebenarnya sekalian nanti dikat aja ya. Aku sebenarnya mau bahas juga gimana